gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, saat ini Afi sedang berada di salah satu destinasi wisata favorit di Bengkulu Utara, yaitu di air terjun Palak Sirih. Wah, lihat nih, indah banget ya air terjunnya, dan cuaca hari ini mendukung nih, cerah nih cuacanya, nggak mendung ya. Nah, pemirsa Sapa Nusantara, di atas sana, nggak jauh dari sini, itu ada bendungan yang dibangun saat kolonial Belanda dulu, tahun 1930. Dan bendungan itu mengairi persawahan yang ada di sekitaran Desa Kemumu. Nah, setelah ini Afi mau lihat lagi nih, ada apa aja ya di Bengkulu Utara? Kabupaten Bengkulu Utara dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbanyak di Provinsi Bengkulu. Kelapa sawit ini merupakan komoditas utama di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya. Di antaranya, air terjun Palak Sirih yang merupakan salah satu habitat bunga rafflesia, tugu amanah, dan bundaran Argamakmur. Silakan duduk, Dek Salti. Ya, terima kasih Pak. Iya. Wah, rumahnya megah juga ya Pak ya. Enak ya Serba Pak? merah. Keluarga di sini semua Pak berarti? Keluarga kadang-kadang kalau kita kesibukan ada di wilayah sana, di rumah pribadi, ada di Kecamatan Ketaun. Kadang juga di sini. Nah, ini hari Ibu lagi ada kegiatan di provinsi. Hari ini ada agenda ya, sebagai Ketua PKK, Dekranasda dan Bunda PAUD. Kadang ada undangan di provinsi. Oke, Iya. jadi bagi tugas Bapak di sini, Ibu di sana. Benar, ya. Pak, tadi kan Bapak di depan sempat menyinggung kalau salah satu desa di sini mendapatkan penghargaan atas toleransinya yang begitu kental begitu ya Pak. Selain itu, dari Bengkulu Utara penghargaannya ada apa aja sih Pak? Oh, alhamdulillah ya, kita soliditas kerja tim. Kabupaten Bengkulu Utara itu kabupaten yang terluas di Provinsi Bengkulu. Desanya aja ada 215. Kita punya pulau terluar, Pulau Enggano. Kemudian 19 kecamatan, ada 5 kelurahan. Jadi teamwork pemerintah daerah alhamdulillah kerjanya terus berpacu. Istilahnya gaspol lah. Gaspol istilah zaman sekarang. Sampai dengan ini periode kedua saya posisinya. Dan alhamdulillah dari tata kelola keuangan kita sudah 6 kali berturut-turut posisinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari pemeriksaan BPK. Kemudian juga kita sering mendapatkan penghargaan di bidang perencanaan pembangunan. Kemudian juga ada penghargaan kita di bidang rumah pangan lestari dalam hal ketahanan pangan. Dan ini juga dibuktikan 6 bulan yang lalu kita menerima insentif dari pemerintah pusat karena keberhasilan kita menekan laju inflasi sehingga kita dapat reward tambahan pembiayaan untuk kedaulatan pangan. Di samping itu kita juga posisinya terus berpacu membangun infrastruktur karena namanya kita membangun daerah yang luas dengan rentang kendali luas. Itu tidak cukup mengandalkan hanya APBD yang jumlahnya sudah diukur, tetapi kita harus banyak menggali potensi daerah. Kita ada pertambangan, kita ada perkebunan. Alhamdulillah dana bagi hasil pertambangan batubara kita juga signifikan. Terakhir, atas kebijakan Menteri Keuangan juga kita mendapatkan dana bagi hasil dari sawit, sehingga kita bisa membangun infrastruktur yang skalanya lebih luas. Dan yang sedikit menggembirakan atas kunjungan Pak Presiden beberapa bulan yang lalu, kita dibantu impres pembangunan jalan. Kemarin saya sempat jalan juga sama teman-teman mengitari Bengkulu Utara, jalanannya tuh udah bagus-bagus nih Pak sekarang di sini ya Pak ya. Konsep pembangunan yang kita buat ini berbasis kawasan, agar pemerintah pusat tahu apa sih yang dikerjakan Kabupaten Bengkulu Utara. Kita punya 4 kawasan strategis. Yang pertama adalah kawasan pusat tumbuh baru, yaitu kawasan transmigrasi yang ada 6 kecamatan di dalamnya. Posisinya itu pusat tumbuh baru. Kita udah bangun rumah sakit di situ, sehingga Bengkulu Utara itu kabupaten yang punya 3 rumah sakit umum daerah. 1 di kota kabupatennya, 2 di pusat tumbuh baru, rumah sakit KTM Lagita,
Satu, ada rumah sakit bergerak di Pulau Enggano. Jadi pelayanan kesehatan menjadi hal yang prioritas. Ada kawasan agro-eko pariwisata. Nah, ini nggak jauh dari sini, kurang lebih 10 kilo kita lihat hamparan sawah menghijau, kemudian posisinya irigasinya sistem subak bagus, peninggalan Belanda yang kita revitalisasi terus, dan itu menjadi lumbung pangannya Kabupaten Bengkulu Utara. Di samping itu, saya sudah pernah sampaikan juga kepada beberapa media, di sebalik persawahan itu ada air terjun yang namanya Palak Siring. Itu cukup bagus, dan setiap bulan hampir mekar bunga Rafflesia. Rafflesia Arnoldi yang memang spesifiknya Bengkulu Utara. Oke. Pak, ngomong-ngomong Pak, saya penasaran nih Pak, di rumah dinas yang kata Bapak gedung putihnya Bengkulu Utara ini ada apa gedung lagi putih sih, luarnya, tapi dalamnya gedung merah. Iya, makanya nih merah putih jadinya sesuai merah sama putih. bendera Indonesia ya, Pak ya. Semangat kebangsaan kita. Saya jalan-jalan yuk Pak, boleh nggak Pak? Boleh, ayo. Boleh Pak ya, ayo. Hai pemirsa Sapa Nusantara, sekarang Afi udah ada di Desa Gembung Raya dan lagi ada apa nih rame-rame di sini? Udah ada Pak Bupati, ada Bu Bupati, dan juga ada Pak Suparno. Ini ada Pak Kades kita, ada Bapak anggota DPR juga. Pokoknya lengkap di sini. Nah, saya mau tanya nih Pak, ini ada apa Pak pagi-pagi begini udah ada rame begini Pak? Iya, hari ini kita memenuhi undangan Pak Kepala Desa Gembung dengan semua perangkatnya dan Camat Napal Putih Pinang Raya. Mereka bersyukur bahwa progres pembangunan jalan kita selama 4 tahun ini sudah tuntas sampai ke Desa Gembung Raya dengan link yang panjangnya hampir 45 km ini. Jadi rasa syukur karena tadinya ini termasuk daerah dalam kawasan yang wilayahnya terbatas, ya, tertinggal, terluar juga, sudah berbatasan dengan kawasan. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan pembangunan jalan hotmik menuju Desa Gembung Raya. Oke, itu tadi penjelasannya dari Pak Bupati. Sekarang kita mau tanya nih, testimoni masyarakat diwakilkan oleh Bapak Kepala Desanya. Gimana nih Pak testimoninya? Baik, tentunya kami mewakili daripada masyarakat Desa Gembung Raya. Dengan adanya pembangunan jalan yang betul-betul luar biasa diberikan pada masyarakat Gembung Raya oleh Bapak Bupati kita, betul-betul bisa dinikmati senikmat-nikmatnya masyarakat. Dengan bangganya punya Pak Bupati yang betul-betul memprioritaskan jalan kami Desa Gembung Raya seperti itu. Jadi masyarakat di Desa Gembung Raya ini puas ya Pak ya? Alhamdulillah puas sekali dengan rasa kepuasan, syukuran sampai hari ini diadakan kami masyarakat itu syukuran, saking kita menunjukkan rasa syukur kita pada hari ini. Oke, jadi kalau gitu terima kasih. Kita akan lanjut jalan-jalan lagi. Oke, siap. Ya. Pak, rumah adatnya Pak? Iya, ini rumah adat spesifik Rejang. Karena suku yang pertama ada di sini adalah suku Rejang. Iya, ini rumah adatnya. Terus berada di samping gedung daerah, aja kita terus melestarikan budaya. Ya. Tapi ini tuh masih difungsikan atau dipajang aja? Masih difungsikan. Dalamnya juga ada ornamen yang posisinya untuk latihan. Kita punya sanggar. Dikelola oleh Ibu Eko Kurnianingsih, itu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga mengelola sanggar kesenian ini. Ya, tapi multi etnik lah, bukan hanya Rejang saja, tetapi ada juga suku Serawai, suku Jawa, ada posisinya juga Bali, ya kadang-kadang latihan di sini. Tuh, jadi pemirsa Sapa Nusantara yang pengen tahu kayak apa sih bentuk rumah adat dari Bengkulu Utara. Nah, ini dia nih bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi ada ukiran-ukiran di sininya. Ini jumlah tiangnya harus ada berapa gitu atau? Nggak harus juga, tetapi ya ditunjukkan dengan simetris, kesesuaikan dengan ukuran rumahnya lah. Ya. Jadi boleh Pak, kalau misalnya kita wisata ke Bengkulu Utara terus pengen ngelihat rumah adatnya, ke sini boleh Pak? Boleh, kadang-kadang dibuat untuk foto prewed juga ini sama anak-anak sini. Iya, sering kalau hari Minggu apa semua. Ya, kita persilakan di gedung daerah. Jadi dibuka untuk umum ya Pak ya? Mereka yang mau prewed atau apa.
Pak, ngomong-ngomong Pak, Ya, tadi kan siap. di dalam Bapak sempat bicara soal PAMSIMAS nih Pak. Itu program air minum atau bagaimana tuh Pak? Ya, memang ini menjadi program prioritas kita ya, karena posisinya sebaran desanya cukup banyak dan rentang kendalinya luas, sehingga kita program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, program PAMSIMAS ini tiap tahun kita tangkap, ya kan? Sampai sekarang ini mungkin udah hampir 200 titik. Terakhir ini kemarin dapat kita 7 titik pembangunan, dan konsep membangun PAMSIMAS itu dengan pemberdayaan. Jadi dilibatkan masyarakat. Alhamdulillah semua settle bagus, dan yang kita inovasikan lagi di tahun 2023 keberadaan PAMSIMAS ini dikolaborasikan dengan ketahanan pangan di desa itu, ya. Oh, gitu. Jadi posisinya menghadapi El Nino, dalam posisi El Nino kemarin, musim panas kemarin, alhamdulillah kekurangan air itu bisa teratasi. Di samping di sekitar PAMSIMAS itu kelompok-kelompok rumah pangan lestari juga terus kita bina. Oh gitu, kita Pak. bina sehingga kedaulatan pangan kita, kebutuhan sayuran apa semua tetap berjalan. Dan dampak dari El Nino beberapa bulan yang lalu, kita katakan relatif kecil yang gagal panen, masih tetap bisa panen karena kita ada lumbung pangan kita di wilayah Kemumu, Kecamatan Armajaya, ada juga di Marga Sakti Sebelat, di Desa Karyajaya sampai ke Sukabaru, semua masih bisa berjalan dengan baik. Tapi antisipasi tetap kita buat. Nah itu kita kemarin merasa senang dan sedikit terharu juga ketika diobservasi oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR menjadi PAMSIMAS, pilot proyek PAMSIMAS terbaik secara nasional. Kita juga jadi testimoni itu. Oke, berarti masyarakat di sekitaran PAMSIMAS itu dia bercocok tanam, kemudian tanamannya yang sudah panen itu dijual. Dijual, ya. Jadi posisinya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Harga cabai mahal, harga bawang, kita ada kelompok rumah pangan lestari. Jadi mereka tidak harus membeli cabai, cukup ada udah di halaman rumahnya, di belakang rumahnya. Jadi selain PAMSIMAS ini menyediakan air bersih, terus juga bisa panen, dikonsumsi dan juga bisa dijual untuk perputaran ekonomi, mengendalikan inflasi, dan juga sekaligus untuk pengendalian stunting ya Pak? Iya, stunting ya. Pengendalian stunting kita progresnya bagus ya. Kita diapresiasi juga. Nah, dalam arti kita dalam hal pengendalian stunting ini posisinya itu tadi pendataan P22 kita bagus, sehingga kita diminta untuk menjadi best practice dalam penyampaian di pusat beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian posisinya yang berikutnya dengan rumah pangan lestari, kita posisinya masyarakat yang gizi, asupan sayuran, asupan ini bisa diperoleh dari rumah pangan lestari yang ada di sana. Dan pembinanya siapa? Pembinanya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan posisinya disupervisi oleh ibu-ibu PKK. Oke, tetap ibu-ibu PKK mengendalikan yang namanya pangan tuh nggak bisa jauh-jauh dari ibu-ibu PKK. Memberikan edukasi lah. Ya, pemirsa Sapa Nusantara, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Tunggal. Ini adalah ketua dari PAMSIMAS di Desa Karangpulo. Halo Pak. Ya, halo juga. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Pak ya. Nah Pak, saya pengen tanya-tanya nih seputar PAMSIMAS yang katanya memberikan dampak positif banyak untuk masyarakat di sekitar sini. Betul begitu Pak? Betul. Pemanfaatannya seperti apa sih Pak budidayanya? Kondisi PAMSIMAS Tirto Kencono Berkajaya ini posisi sekarang distribusi airnya itu mencapai 119 KK. Jadi bisa membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih di handle dari PAMSIMAS ini. Terus ada penambahan lagi kegiatan POKMAS, yaitu pemanfaatan lahan di sekeliling PAMSIMAS. Ada tanaman hidroponik, ada kolam, ada cabai, ada terong. Nah, jadi kami punya gagasan di lingkungan yang sedikit ini untuk bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat, gitu Mbak. Oke, nah kemudian untuk desa-desa di sekitaran yang 119 desa tadi yang susah air bersih, apakah dibantu juga dari PAMSIMAS Tirto ini atau bagaimana? Alhamdulillah dengan adanya PAMSIMAS
di tahun anggaran 2023 ini sumber mata airnya yang sangat mencukupi, dan kondisi sekarang di Karangpulau ini masuk di kondisi gawat darurat bencana. Jadi di luar pemakai di 119 tadi kami mempunyai program yaitu pembagian air bersih kepada warga-warga yang setiap harinya kami produksi sekitar 10-15 tower. Kami bagikan langsung kepada masyarakat. Alhamdulillah dampaknya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih banyak Pak Tunggal atas waktunya. Semoga semakin banyak lagi desa yang bisa dijangkau oleh Pamsimas supaya nggak kekurangan air minum. Yang paling penting ya Pak, untuk diminum dan juga untuk masak ya Pak ya. Wah Pak, saya baru pertama kali nih Pak seumur hidup turun langsung ke kebun kelapa sawit. Biasanya cuma di supermarket saya beli minyak kelapa sawitnya aja nih Pak langsung jadi. Inilah Kabupaten Bengkulu Utara, 76% masyarakatnya adalah pekebun, ya, pertanian subsektor perkebunan, dan sebagian besar itu kelapa sawit. Kemudian ada juga karet, tapi yang paling dominan kelapa sawit. Ini, ini posisinya. Sawit ini sudah diremajakan, sudah direplanting. Udah direplanting ya Pak ya? Tadinya posisinya sawitnya sudah umur 25 tahun, diremajakan, dan ini program Pak Presiden, program pemerintah pusat, replanting, peremajaan kembali. Nah, pemerintah pusat melalui Dirjen Bun memberikan pendanaan kurang lebih 30 juta per hektar, membantu masyarakat, ya kan, tanpa anggunan. Nah, ini Kepala Dinas Perkebunan kita menyiapkan lahan, tadinya lahan sawitnya udah tua, udah besar, di replanting, sekarang alhamdulillah ini udah TBM. Ya, tanaman belum menghasilkan. Saya paham, karena sebelum menjadi kepala daerah, 18 tahun saya bekerja di perkebunan besar. Berarti udah hatam soal perkebunan kelapa sawit ini ya Pak ya. Tadi Bapak bilang yang ini TBM, belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan tahun ketiga. Ya, tapi sudah berbuah. Nah, ya, tapi jadi masih dalam kriteria. Dia mulai belajar buah sudah umur 24 bulan itu sudah mulai belajar buah. Dibuang, dikastrasi. Tapi ini sekarang ini udah bisa diproduksi, tapi statusnya masih TBM, ya. Nanti pada posisi maksimalnya ini sudah mulai dijual juga. Ini tadi kita sepanjang jalan sawit semuanya. Ini tuh ada berapa hektar sih Pak luasnya Pak? Kalau tanaman sawit Kabupaten Bengkulu Utara secara keseluruhan itu baik PBSN, perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, itu posisinya hampir 450.000 hektar. Tapi ini yang baru kita remajakan melalui program replanting itu udah 6.000 hektar. Nah, selama 3 tahun ini kita bisa terrealisasi 6.000 hektar. Dan terus tahun 2023 ada program lagi, masyarakat tetap kita bantu setelah didata tanamannya sudah nggak produktif atau produktif pun sudah nggak sesuai hasilnya, langsung melalui Dinas Perkebunan dibentuk kelompok, dibantu. Ya, dibantu mendatangkan alat berat, diberi bibit yang baik posisinya, sehingga progres kita sampai sekarang ini udah hampir 6.000. Sudah hampir 6.000, dan untuk 2023 ini 2024 ke depan ditargetkan nambah 1.500 lagi. Kebun kelapa sawit di Bengkulu Utara ini kan merupakan komoditas utama ya Pak ya di sini. Nah, itu dampak positifnya untuk masyarakat sekitar yang bisa langsung dirasakan masyarakat gimana? Ya, menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Jadi penghasilan utama masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang 76% petani kebun itu dari kelapa sawit ini. Nah, alhamdulillah sekarang harganya juga cukup baik. Di pabrik sudah 2.300, tapi kita ini ada faktor El Nino, cuaca kemarau yang agak buah agak trek. Ya, tapi udah mulai juga musim hujan, nanti akan cepat lagi. Ya, mudah-mudahan kalau upaya kita ini berharap dengan pemerintah pusat stabilitas harga TBS, ya posisinya bisa di atas 2.000, ini petani sudah makmur. Wah berarti sebagian besar nih warga dari Bengkulu Utara ini
udah hatam semua juga ya Pak? Iya, sama sudah kelapa tahu. sawit. Iya. Dan sekarang upaya pemerintah ini menyalurkan bibit yang bagus. Kalau dulu waktu tanaman-tanaman awalnya kan banyak bibit yang kurang bermutu, sehingga luasannya luas tapi produksinya sedikit. Nah, sekarang posisinya sudah ngikutin bahwa bibit yang bersertifikat, yang dapat lisensi dari Dirjen Perkebunan ditanam sehingga target produksi per luasan hektar itu bisa tercapai. Ya, antara 2,5 sampai 3 ton per hektar per bulan itu bisa tercapai. Wow, banyak juga ya Pak, tontonan semua banyak, ya Pak? Iya, tontonan. Kita punya pabrik 9. Punya ya maksudnya 9. bukan punya saya, tapi investor yang dirikan pabrik di kabupaten ini sudah ada 9 unit. Dan terus akan kita tambah seiring dengan pertambahan luasan dan konsolidasi replanting ini tambah produksi di daerah. Kalau proses pengolahannya seperti apa sih Pak? Nah, ini sudah mulai belajar panen. Sampai jadi bisa dijual dan didistribusikan kemana-mana? Iya, jadi batas kita Kabupaten Bengkulu Utara ini kita punya 9 pabrik CPO. Batas pengolahannya adalah dari tandan buah segar, digiling, dikilang atau di PKS, pabrik kelapa sawit, menghasilkan turunannya CPO. Nah, CPO inilah yang diekspor melalui pelabuhan Teluk Bayur, melalui pelabuhan Pulau Bay. Nah, dikirim menjadi minyak goreng. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol begitu ya Pak, mengenai pengantaran kelapa sawit ini ke pabriknya itu jauh gitu Pak. Nah, itu apakah jadi salah satu hambatan atau ada hambatan lainnya nih Pak? Ya, ini permasalahannya jadi ekonomi biaya tinggi manakala pemerintah tidak intervensi pembangunan jalan produksi. Nah, kita sekarang posisinya fokus pembangunan jalan produksi. Nah, untuk itu agar yang diperoleh tandan buah segar oleh masyarakat itu tidak mengeluarkan biaya tinggi sampai ke pabrik. Ya, dibangunlah jalan. Ini tahun depan ini masuk pembangunan pengoralan Sapras. Besok kita akan resmikan hampir 40 kilo jalan sudah di hot mix koneksitas, dan di sana juga ada pabrik yang akan kita bangun lagi. Jadi upaya pemerintah ini posisinya adalah membangun infrastruktur dasarnya agar ekonomi masyarakat tidak berbiaya tinggi. Jangan sampai hasil yang dijual itu lebih tinggi cost transportnya daripada nilai ininya. Ini menjadi intervensi kita. Ya, jadi sekarang ini harga 2.300 di pabrik. Ya paling nggak ongkos 150 sampai 200, di petani masih bisa menerima 2.000 sampai 2.100. Wah, Pak Mian terima kasih banyak Pak. Saya udah diajak keliling perkebunan kelapa sawit. Replanting lagi dijelasin juga sedikit banyak, jadi tahu ya Pak ya, nggak cuman belanjanya aja di supermarket tapi jadi tahu langsung pengolahannya seperti apa. Oke deh, jalan-jalan kita di perkebunan kelapa sawit dari Bengkulu Utara sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kalau gitu Afifah Hairunisa pamit dan Bapak Mian pamit juga. Kalau gitu sampai jumpa di Sapa Nusantara berikutnya. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ke Bengkulu Utara. Siap.